Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi yang akan mengubah perspektif kita tentang kekayaan, kemiskinan, dan pengelolaan harta. Seringkali, ilmu manajemen keuangan yang kita pelajari hanya berkutat pada angka, investasi, dan profit semata. Padahal, kita sering lupa bahwa panduan keuangan yang paling komprehensif, bermoral dan logis sebenarnya telah tersedia dalam kitab suci kita, Al-Quran. Di video ini, kita akan mengupas tuntas ilmu keuangan dari Al-Quran yang jarang sekali diajarkan di sekolah atau kursus konvensional. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjamin kesehatan finansial, tetapi juga membawa keberkahan dalam hidup. Mari kita mulai. Prinsip pertama dan yang paling fundamental adalah mendefinisikan kembali konsep rezeki yang sesungguhnya. Masyarakat modern seringkali menyempitkan makna rezeki hanya sebatas uang atau saldo di rekening. Kalau dompet tebal, kita merasa berhasil. Sebaliknya, jika kosong, kita merasa gagal dan putus asa. Padahal, dalam pandangan Al-Quran, rezeki itu jauh lebih luas, jauh lebih kaya dari sekadar lembaran uang. Rezeki mencakup waktu luang yang kita miliki, kesehatan yang memungkinkan kita beraktivitas, teman dan keluarga yang mendukung, ide-ide inovatif yang muncul di kepala kita, ketenangan hati yang tak ternilai harganya, bahkan hingga udara yang kita hirup setiap detik. Semuanya adalah rezeki dari Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Frasa ini menegaskan bahwa rezeki adalah segala pemberian Allah yang bisa kita manfaatkan, bukan sekadar materi atau uang. Memahami konsep rezeki secara luas seperti ini adalah kunci utama untuk mencapai stabilitas mental finansial. Coba bayangkan, ketika kita menyadari bahwa kita sebenarnya sangat kaya karena memiliki kesehatan, waktu, dan kedamaian batin, kita akan terhindar dari stres, rasa iri, atau perasaan gagal hanya karena sedang mengalami kekurangan materi sementara. Kesadaran ini menumbuhkan sikap syukur yang secara otomatis akan menguatkan mental kita dalam menghadapi naik turunnya kondisi ekonomi. Jadi, sebelum kita bicara soal angka, kita harus membenahi cara pandang kita terhadap rezeki itu sendiri. Setelah memahami konsep rezeki, Al-Quran memberikan kerangka kerja ekonomi yang sangat praktis untuk memastikan harta dikelola secara sehat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat luas. Ada 3 pilar utama dalam pengelolaan harta secara Qur'ani. Pilar pertama adalah menjauhi pemborosan dan pamer, atau dalam istilah Al-Quran disebut israf dan tabzir. Dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah memberikan peringatan yang sangat keras, bahkan menyebut para pemboros atau mubadzir sebagai saudara setan. Ini bukan sekadar larangan agama tanpa alasan, melainkan sebuah logika keuangan yang sangat tajam dan relevan hingga hari ini. Pemborosan, apalagi yang didorong oleh gengsi atau keinginan untuk pamer dan tampil kaya di mata orang lain, adalah jalan pintas menuju kehancuran finansial. Ini adalah jebakan yang menarik seseorang keluar dari jalur keuangan yang sehat. Prinsip dasar yang diajarkan adalah sangat sederhana. Hiduplah di bawah kemampuan Anda, bukan di atas penghasilan Anda. Belilah apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan, untuk mengesankan orang lain. Pemborosan adalah musuh nomor 1 dari kekayaan yang sejati dan berkelanjutan. Pilar kedua adalah harta harus bergerak dan bermanfaat. Al-Quran sangat peduli dengan sirkulasi dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam surah Al-Hashr ayat 7, ada sebuah prinsip penting yang menyatakan bahwa harta itu tidak boleh hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Ini adalah prinsip distribusi ekonomi yang sangat mendalam dan modern. Artinya, kelebihan harta yang kita miliki seharusnya tidak hanya ditumpuk atau disimpan mati di dalam rekening. Harta tersebut harus digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi. Caranya bisa bermacam-macam. Melalui investasi di sektor real yang produktif, melalui sedekah yang membantu kaum duaf, membantu modal usaha kecil dan menengah atau UMKM, atau bahkan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uang tidak stagnan,
tetapi terus mengalir, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya, mengurangi kesenjangan sosial yang seringkali menjadi sumber masalah di masyarakat. Harta yang diam adalah harta yang mati. Harta yang bergerak adalah harta yang hidup dan menghidupkan. Pilar ketiga, dan ini adalah salah satu yang paling sering dibicarakan, namun sering disalahpahami, adalah menjauhi riba. Larangan terhadap riba atau bunga dalam surah Al-Baqarah, ayat 275. Sangatlah tegas, tapi mari kita lihat logika ekonomi di baliknya. Riba, pada dasarnya adalah sebuah sistem yang membuat yang kaya bisa menjadi semakin kaya tanpa harus bekerja keras atau mengambil risiko, hanya dengan meminjamkan uang. Sementara itu, yang miskin dan membutuhkan pinjaman akan semakin tercekik oleh lingkaran utang yang bunganya terus berbunga dan tidak pernah putus. Ini adalah sistem yang tidak adil dan eksploitatif. Sebagai gantinya, Islam mendorong konsep kerjasama bagi hasil dan usaha yang produktif. Uang seharusnya tumbuh melalui kerja nyata, melalui risiko yang ditanggung bersama, dan melalui penciptaan nilai tambah, bukan dengan mengeksploitasi kebutuhan mendesak orang lain. Menjauhi riba bukan hanya soal ketaatan, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan untuk semua orang. Terakhir, setelah memahami konsep rezeki dan cara mengelola harta, ilmu keuangan Qur'ani juga mengatur sikap mental kita terhadap pekerjaan dan kekayaan itu sendiri. Ini adalah fondasi spiritual yang akan menjaga kita tetap berada di jalur yang benar. Pertama, kerja adalah ibadah, tetapi harus dilakukan dengan jujur. Mencari rezeki adalah sebuah perintah. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, kita didorong untuk berjalan di muka bumi dan mencari karunia rezeki dari Allah. Namun, ada syaratnya. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena yang kita cari bukanlah sekadar jumlah atau nominalnya, melainkan keberkahannya. Berkah adalah nilai tambah spiritual yang mendatangkan ketenangan hati dan kecukupan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kedua, uang bukanlah tujuan utama hidup. Surah At-Takatsur memberikan peringatan yang sangat kuat tentang bahaya bermegah-megahan dalam urusan duniawi, hingga kita lupa pada tujuan akhir kehidupan. Ketika kita menjadikan uang sebagai pusat dan tujuan utama hidup kita akan selalu merasa kurang, cemas, dan tidak pernah puas, berapapun jumlah yang kita miliki. Seharusnya, uang hanyalah alat bantu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, alat untuk beribadah lebih banyak, dan alat untuk lebih bermanfaat bagi sesama. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang sangat buruk. Ketiga, dan ini adalah puncaknya, berbagi bukan mengurangi, tapi justru menguatkan. Konsep zakat, infak, dan sedekah, atau zis, adalah sebuah mekanisme sosial dan ekonomi yang sangat brilian. Secara sosial, ia mengurangi kecemburuan, konflik, dan potensi kriminalitas. Secara ekonomi, ia berfungsi sebagai stimulus yang kuat bagi perekonomian di lapisan bawah. Seperti yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah, ayat 261. Sedekah itu diibaratkan seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir, ada 100 biji. Artinya, harta yang kita bagikan justru akan bertambah manfaatnya dan keberkahannya secara berlipat ganda. Berbagi adalah investasi moral dan spiritual yang paling tinggi. Ia membersihkan harta kita, menyucikan jiwa kita, dan memperkuat ikatan sosial kita. Sebagai kesimpulan, Al-Quran menawarkan lebih dari sekadar dogma agama. Ia adalah panduan hidup yang lengkap, termasuk dalam urusan finansial yang rumit. Dengan menerapkan prinsip rezeki yang luas, menjauhi pemborosan, memastikan harta kita terus berputar dan bermanfaat, serta menghindari praktik riba, kita tidak hanya akan mencapai kesehatan finansial yang sejati, tetapi juga kedamaian jiwa yang selama ini kita cari. Mari kita coba terapkan ilmu-ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menjadi hamba yang pandai, bersyukur dan bijaksana dalam mengelola amanah harta darinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini
jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.